Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta tajallasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan majelis kita belajar kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Meskipun targetnya 3 bulan ternyata gak selesai. Selesai setengah ya. Alhamdulillah. Ternyata kayaknya malah butuh setahun ini. Nah apa-apa. Itulah. Yang penting jalan dulu. Bismillah. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan al-asma al-marfu'at, mubtada, khobar, terus isim kana, khobar, inna, fa'il, naibul, fa'il. Dan kemarin kita sudah bahas tentang tabi juga, pengikut dari isim yang dirofa. Kemarin ada na'at atau sifat, ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Insyaallah hari ini kita masuk halaman 80, yaitu tabi yang kedua, al-atfu. Al-atfu. Penulis Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, mengatakan yang kedua, al-atfu rumusnya adalah ain. Kalau kemarin na'at rumusnya itu nun ya. Apa itu atof? Atof ialah pengikut kepada i'rab kata yang sebelumnya karena dihubungkan oleh huruf atof. Atau dalam bahasa Arabnya at-tabi' fil i'rab biwasitati hurufil ataf, yaitu pengikut dalam hal i'rab dengan perantara beberapa huruf yang disebut dengan huruf ataf, yang nanti akan kita pelajari huruf-huruf tersebut dan makna-maknanya. Itu jadi ya. Kalau kemarin, kalau na'at itu kan pengikut i'rab yang menjelaskan sifat, memberikan makna sifat. Kalau yang di sini pengikut i'rab karena terhubung dengan huruf ataf. Nah, adapun maknanya maka menyesuaikan dengan hurufnya. Tergantung huruf atofnya apa, nanti maknanya menyesuaikannya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia ngikut kepada yang sebelumnya? Selain dia ngikut i'rab, yang kedua ataf itu nanti dia akan mengambil hukum ma'tuf. Kita jelaskan dulu nanti rukun dari ataf ya. Jadi untuk di sini masalah ataf maka berarti ada 3 rukunnya.
Yang pertama adalah disebut dengan ma'tufun alaih. Kalau kemarin ada na'at dan man'ut, nanti ada huruf ataf dulu, harful atfi. Nanti yang ditambah dengan ma'tufun, ma'tuf ya. Ini 3 rukun atau arkanul atfi. Jadi harus ada 3 ini, 3 rukun atau. Jadi ada ma'tuf, terus ada huruf atofnya, terus ada ma'tuf. Ma'tuf. Oh, ada salah ya. Padahal ma'tufun yang pertama itu ma'tufun alaih. Alaih. Itu yang pertama. Kalau huruf ataf itu jelas ya, huruf ataf huruf penghubungnya. Sementara ma'tuf itu yang dihubungkan. Kalau ma'tufun alaih, di mana dia dihubungkan. Contoh misal Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ja'a Muhammadun plus wa plus Zaid. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ja'a fi'il madi, telah datang Muhammadun, Muhammad sebagai apa? Fa'il, pelaku. Wa huruf atop. Ini ma'tufun alaih. Wa huruf atopnya yang menjadi penghubungnya. Zaid ma'tufun yang dihubungkan. Jadi Zaid ini dia dihubungkan ke siapa? Muhammad. Karena ada huruf apa? Huruf waw. Nah, itu yang dimaksud dengan atof, yaitu pengikut yang dia dihubungkan dengan huruf atof. Ya. Karena Zaid marfu, maka karena Muhammad marfu, maka Zaid yang dihubungkan dengan huruf waw ikut marfu. Sampai sini paham? Insyaallah. Ya. Terus misal juga Muhammadun jangan di situ ya, berarti tulisnya salah. Di sini Muhammadun wa Amrun. Muhammad dan Amr nih. Muhammad dan Amr jamilani, kan? Ganteng. Muhammad sebagai apa? Mubtada. Mana khabarnya? Jamilani. Amr sebagai apa? Ma'tuf atau atof kepada Muhammad. Muhammad disebut dengan ma'tufun alaih.
Ini huruf ataf ya. Amr ma'tuf. Nah, jadi dia ikut marfu, amrnya ikut marfu. Nah, itu yang pertama, dia ikut secara i'rab. Yang kedua, dia ikut dalam masalah hukum. Jadi ma'tuf atau isim yang jatuh setelah huruf ataf itu ikut hukumnya mengikuti hukum ma'tuf alaih, yaitu mengikuti isim yang jatuh sebelum huruf ataf. Contoh, Ja'a Muhammadun wa Zaid. Ja'a di sini apa Muhammad di sini apa hukumnya? Datang. Ya kan? Dia datang. Maka Zaid hukumnya sama, dia juga datang. Karena nanti kalau diartikan kan telah datang Muhammad dan Zaid. Berarti Zaid mengikuti hukumnya Muhammad. Muhammad datang berarti Zaid ikut datang. Sama yang di bawah juga Muhammadun wa Amrun jamilani. Muhammad di sini hukumnya apa? Ganteng. Dia dihukumi ganteng. Maka Amr ikut ganteng. Paham ya? Adapun nanti ada makna tambahannya sesuai dengan hurufnya. Jadi ikut secara i'rabnya marfu dan juga ikut secara hukum. Jadi kalau misalnya kita kasih di sini huruf nafi, ma jaa Muhammadun wa Zaid. Ma jaa Muhammadun wa Zaid. Ma artinya tidak datang. Tidak datang. Muhammad dan Zaid tidak datang. Muhammadnya nggak datang, Z-nya ikut nggak datang. Paham? Oh, insyaallah. Ada. Sekarang kita masuk ke huruf ataf yang pertama. Huruf ataf yang pertama adalah huruf waw. Waw huruf pertama adalah huruf waw. Artinya, fungsinya adalah untuk menggabungkan. Sehingga nanti artinya apa? Dan. Jadi dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan kata dan. Contoh di situ di kitabnya, Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Ja'a fi'il madi, Muhammad fa'il, Hasan ma'tuf. Waw di situ huruf ataf. Wa Sa'idun, waw juga huruf ataf. Sa'idun ma'tuf. Atau boleh juga disebut dengan kata ataf. Penjelasannya di situ, Muhammadun fa'ilun marfu'un bid dhammah, Hasanun atfun marfu'un bid dhammah, wa Sa'idun atfun juga, ataf marfu' dengan dhammah. Artinya telah datang Muhammad dan Hasan dan Sa'id. Contoh yang kedua, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Wa idh yarfa'u Ibrahimu. Ibrahimu itu sebagai fa'il dari yarfa'.
Terus atofnya mana? Ismail. Ismail atof kepada Ibrahim. Boleh terpisah. Untuk yang atof maka dia boleh terpisah. Penjelasan di situ Ibrahim fa'ilun marfu'un bid dhammah, Ismail atfun marfu'un bid dhammah. Artinya, dan ketika Ibrahim mengangkat pondasi dari Baitillah Haram, yaitu dari Ka'bah, dan juga Ismail. Ketika Ismail dan Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah, meninggikan bisa pondasi Ka'bah. Nah, itu makna yang pertama, yaitu waw. Huruf pertama itu huruf waw, maknanya untuk menggabungkan, artinya dan. Dan ini disebutkan sama ulama mujarradul istiraq. Yang penting gabung. Jadi nggak ada urut-urutannya, nggak ada apa namanya? Kalau nanti ada urutan dan lain sebagainya, kalau waw enggak. Yang penting dia hukumnya sama. Ja'a Hasanun wa Sa'idun wa Muhammad. Yang penting mereka sama-sama datang. Antara mau Muhammad yang duluan datang, antara Hasan yang duluan datang, atau Sa'id yang duluan datang, itu enggak ada. Jadi waw itu cuma gabung. Yang penting gabung itu. Jadi enggak ada makna lain, dia nggak ada makna urutan dan lain sebagainya. Ketika kita katakan Ja'a Muhammadun wa Zaidun, siapa yang duluan datang nggak tahu. Yang penting dua-duanya datang. Nah itu wow. Mohon insyaallah. Contoh di sini tadi kita Ja'a Muhammadun wa Zaidun, terus Muhammadun wa Amrun Jamilun. Boleh juga kita bikin Al-kitabu jayyidun wa mufidun. Boleh. Kitabnya bagus dan bermanfaat. Wa jayyidun, kitab mubtada, jayyidun khobar, mufid atau ma'tuf. Rumusnya tadi huruf ain. Atau kepada siapa? Jayyid. Mana perantaranya? Huruf waw. Huruf atau. Artinya kitabnya bagus dan bermanfaat. Hah? Enggak perlu. Ya. Adat dan juga apa namanya? Ta'yin dia enggak terlalu dipermasalahkan, enggak harus sama. Cuman biasanya kalau dia isim maka atofnya ke isim, kalau dia fiil maka atofnya ke fiil. Ya. Ya, nanti insya Allah. Nah. Yang B huruf fa. Huruf fa untuk menunjukkan urutan tanpa selang waktu. Artinya lalu. Contoh di situ dakhalal muhtamu fal muhami. Seharusnya jangan pakai contoh muhami karena muhami i'rabnya enggak kelihatan. Hah? Karena dia mankus.
Kita kasih contoh yang lain. Contoh yang lain. Dakhalat tullabu fal ustazu al ustad. Ini huruf fa-nya ya, nyambung ke huruf alif lam. Dia kalau ketemu alif lam maka boleh nyambung. Dakhala fi'il madhi artinya masuk. At-tullabu fa'il, pelakunya dari dakhala. Fa huruf ataf, harful atfi. Al-ustaz ma'tuf, rumusnya tadi huruf ain. Murid telah masuk lalu ustaz. Nah, hukumnya tadi apa? Menunjukkan urutan tanpa selang waktu. Berarti ketika bel misal muridnya masuk, kemudian ustadznya juga langsung masuk. Jadi nggak ada selang waktunya di situ. Paling ada selang waktu ya, selisih cuma berapa detik saja. Atau cuma 1 menit, 2 menit. Nah, itu arti dari fa, yaitu menunjukkan lit tartib wat ta'qib. Yaitu begitu yang pertama selesai, yang kedua langsung nyusul. Nah, ini dia menunjukkan urutan. Berarti yang sebelum fa yang masuk pertama, yang setelah fa yang kedua. Karena di sini menunjukkan urutan. Beda sama waw ya. Kalau waw seandainya kita katakan misal di sini dakhala at-tullabu wal ustazu. Maka di sini enggak jelas yang duluan siapa. Bisa ustadznya duluan, muridnya yang telat masuknya, atau bisa muridnya duluan, ustadznya yang telat masuk. Tapi kalau yang di sini jelas muridnya duluan, baru ustadznya. Mohon di situ tawalal khilafata Abu Bakrin fa Umar. Tawalal khilafata Abu Bakrin wa Umar fa Umar. Al khilafata Abu Bakrin fa Umar. Di sini Abu Bakrin sebagai apa? Fa'il dari tawalla. Fa huruf ataf. Umar sebagai ma'tuf. Umar sebagai ma'tuf kepada siapa? Abu Bakar. Khilafah, kepemimpinan. Maf'ulun bi. Belum kita pelajari. Bimansubat ya. Di sini ya. Di sini dia marfu, tandanya huruf apa? Waw. Di sini marfu dengan domah. Di sini marfu dengan domah, sini marfu dengan domah.
Tawalal khilafata Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakar menjadi khalifah lalu Umar. Karena setelah Abu Bakar meninggal itu langsung digantikan sama Umar, nggak ada jeda waktu ya. Karena langsung ada wasiatnya. Nah, itu yang huruf fa. Yang selanjutnya adalah huruf summa. Summa untuk menunjukkan urutan dengan selang waktu, artinya kemudian. Nah, ini penting untuk kalau kita nanti baca Quran atau baca hadis. Nah, nanti faedahnya di sini. Arti summa, arti fa itu kan nanti beda-beda. Summa untuk menunjukkan urutan dengan selang waktu, artinya kemudian. Jadi ada jaraknya. Enggak langsung antara 5 menit, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari. Yang penting antara yang pertama dengan yang kedua itu ada jarak. Nanti kalau di sini dakhalat tullabu, misal kita kasih dakhala at tullabu summa al ustaz. Nah, di sini beda ya. Para murid telah masuk, kemudian ustadz juga masuk. Apa bedanya dengan fa? Kita jelaskan dulu, ini fa'il, ini huruf ataf, ini ma'tuf, rumusnya ain. Nah, para murid masuk kelas, kemudian ustadz juga masuk kelas. Kalau yang tadi para murid masuk kelas lalu ustadznya. Nah, bedanya apa fa dengan summa? Kalau fa tadi nggak ada selang waktunya, begitu murid masuk, ustadznya langsung nyusul. Tapi kalau yang di sini ada selang waktunya, ustadznya telat masuk. Yang di sini kayak gini. Pakai summa, muridnya sudah nunggu 15 menit, setengah jam, ustadznya belum masuk, sudah dicari keliling-keliling sama muridnya gitu kan, baru masuk ustadznya. Berarti pakainya apa? Summa. Nah, itu bedanya summa dengan fa. Jadi summa itu ada jarak antara yang pertama yaitu tulab dengan yang kedua, itu ada jaraknya. Sama-sama masuk tapi ada jaraknya. Mohon ya, insyaallah. Jadi kalau yang di sini, contoh yang di sini juga adalah antrian, kan? Antrian gas gitu kan, dapat satu langsung nyusul belakangnya, gitu kan? Kan langsung panjang, nggak ada selang waktunya. Di situ contoh kitabnya, mata Aliyun summa ibnuhu. Mata Aliyun summa ibnuhu. Ali meninggal dunia, kemudian disusul sama anaknya. Ada jaraknya tapi. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Nah, itu arti dari summa. Karena ini dia datang setelah marfuat, jadi nggak seru ngasih contohnya ya. Coba kalau setelah mansubat, majrurat itu enak, bisa bikin contoh yang banyak. Ya. Mohon. Jadi kalau wow tadi dia yang penting gabung, nggak ada urut-urutannya. Kalau fa ada urutannya tapi dia nggak ada selang waktunya. Kalau summa itu ada urutan dan ada selang waktu. Jadi ada jarak antara ma'tuf alaih dengan ma'tufnya, ada jarak.
Ini banyak nanti di ayat-ayat kita temuin kata summa, kata fa ya. Sehingga nanti bisa bedakan arti ayatnya, makna dari ayatnya. Yang keempat adalah huruf au. Au. Au biasanya maknanya yang pertama untuk pilihan. Au itu biasanya untuk pilihan atau untuk menunjukkan makna keraguan. Untuk memberikan makna pilihan atau juga untuk memberikan makna keraguan. Jadi itu arti dari au. Contohnya di situ naqalal khabara Muhammadun au Aliyun. Naqalal khabara Muhammadun au Aliyun. Di sini menunjukkan makna bingung, ragu. Yang menyampaikan khabarnya itu Muhammad atau Ali. Atau Ali. Kalau contoh yang untuk pilihan, anta. Ini untuk menunjukkan keraguan atau pilihan. Anta Muhammadun au Imran. Boleh. Yang nanya ragu, yang ditanya milih. Kan ditanya, kamu itu Muhammad atau Imran? Ya kan? Yang nanya ragu, jawabannya usai. Anta Muhammadun au Imran. Kamu Muhammad atau Imran. Atau boleh juga mata Muhammadun au Imran. Au Hamzah tu. Mata Muhammadun au Hamzah. Yang meninggal Muhammad atau Hamzah. Itu untuk au. Yang kelima adalah am. Am yaitu untuk mencari penjelasan. Artinya ataukah. Ataukah. Untuk penggunaannya antara am dengan au, maka am itu biasanya digunakan untuk pertanyaan. Lebih digunakan untuk pertanyaan. Kalau au tadi biasanya nggak harus pertanyaan, boleh kata khobar. Makanya di dalam hadis itu banyak juga pakai kata au. Untuk berita boleh pakai au. Kita mau menyampaikan beritanya tapi kita ragu. Tapi kalau untuk am, dia lebih untuk pertanyaan. Makanya biasanya itu diawali dengan hamzah. Di awal kalimatnya
itu diawali dengan hamzah. Hamzah istifham untuk bertanya. Contohnya di situ, a kataba hadzal maqala Umaru am Mahmud. A kataba hadzal maqala Umaru am Mahmud. Umar di situ sebagai fa'il dari kataba, am huruf ataf, Mahmud ma'tufun ala Umar. Dia ataf kepada Umar ya. Akataba hadzal maqala Umaru am Mahmud. Apakah yang menulis perkataan ini atau artikel ini Umar ataukah yang nulis Mahmud? Azhaba Subairun am Hasanun. Nah, maka dia biasanya diawali dengan a, hamzah, hamzatul istifham. Fungsinya untuk bertanya. Nah, di sini am huruf ataf, Hasan ataf, ma'tuf, ini ma'tufun alai dan dia sebagai fa'il. Adzhaba Zubairun am Hasan. Apakah yang pergi Zubair ataukah yang pergi adalah Hasan? Itu untuk au dengan am. Kemudian yang selanjutnya adalah yang F. F itu la, lakin, dan juga bal. Nah, untuk la, lakin, untuk la dan lakin, maka nanti dia keluar dari, untuk yang setelah la biasanya itu menyelisih hukum yang sebelum la. Kalau tadi hukumnya sama, yang waw, fa, summa, au, dan am, itu hukumnya sama. Sementara yang la, lakin, itu hukumnya beda. Karena arti la itu artinya tidak atau bukan, sementara lakin artinya tetapi. Contoh di situ, la untuk peniadaan, nadijal bittihu lal inabu. Bittih. Apa itu bittih? Semangka. Nadijal bittih lal inab. La di sini fungsinya dua, sebagai huruf ataf, yang kedua sebagai huruf nafi. Dan juga dia juga bisa diartikan sebagai pengecualian, la di situ.
Sehingga artinya di jalbitih semangka telah matang kecuali anggur, atau semangkanya telah matang tapi anggurnya belum. Kalau contoh lagi misal safara al-muslimuna la Imron. Nah, al-muslimuna sebagai fa'il, Imron sebagai ataf, la di sini huruf ataf ya. Dan juga sebagai huruf nafi. Safarul muslimuna la Imron. Orang-orang muslim, kaum muslimin telah safar, telah pergi kecuali Imron. Karena dia jaga sekolah. Atau boleh gini ya. Raja'a al-asatizatu la Imron. Nah, Raja al-asatizatu la Imron. Para ustadz telah pulang kecuali Imron. Dia nggak ikut pulang karena harus jagain kamarnya. Di sini dia ya. Makanya kita katakan tadi, untuk yang setelah la, maka dia menyelisihi hukum yang sebelum la. Al-muslimun di sini safar, sementara di sini Imron enggak. Bukan enggak muslim, enggak safarnya. Ini melakukan safarnya. Raja al-asatizatu la Imron. Yang dinafikan adalah hukum dari raja ya, hukum pulangnya. Jadi dia para ustadznya pulang. Hukumnya apa? Ustadznya pulang. Sementara di sini hukumnya enggak pulang. Bukan enggak muslim. Bahaya. Yang selanjutnya yang G adalah lakin. Untuk istidrak. Istidrak itu menunjuk artinya tetapi. Dalam bahasa Indonesia biasanya dikatakan tetapi. Sama ya, istidrak itu memberikan hukum yang berbeda dengan isim yang sebelum huruf lakinnya. Jadi yang isim yang jatuh setelah lakin itu hukumnya berbeda dengan isim yang jatuh sebelum lakin. Di situ contoh, mana jaha aliyun lakin akhuhu. Lakin di situ huruf ataf dan juga huruf istidrak. Sehingga hukum akhu dengan Ali beda. Meskipun secara i'rab sama. Ali marfu, akhu ikut marfu. Contohnya, artinya di situ mana jaha aliyun. Ali tidak sukses, tapi yang sukses saudaranya.
Itu arti dari lakin. Huruf atop dan huruf istidrak. Ali tidak sukses, lakin akhuhu. Hukumnya Ali apa? Dia nggak sukses. Yang sukses siapa? Akhu, saudaranya. Contoh misal Al-kitabu saghirun. Lakin mufidun. Al-kitabu mubtada, saghirun khobar, lakin huruf ataf mufid, ataf kemana? Saghir. Kitabnya kecil tapi bermanfaat, sehingga dia juga menafikan kemungkinan yang akan terjadi dari sini. Ketika orang mengatakan kitabnya kecil, mikirnya kitab kecil isinya apa sih gitu loh. Mungkin nggak banyak manfaatnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata bermanfaat. Contoh juga misal al-qalamu rakhisun. Lakin itu lamnya panjang 2 harokat bacanya ya, meskipun nggak ada alifnya. Lakin jayyidun. Pulpennya murah, cuma 1.000. Lakin jayyid, akan tetapi bagus. Nah itu maknanya. Memberikan makna yang lain, sedikit melenceng dari makna yang sebelumnya. Ketika orang mengatakan al-qalamu rohis, kolamnya murah, pulpennya murah, mikirnya pulpen murah, cuma harga 1.000, paling pakai berapa kali macet. Tapi ternyata kualitasnya bagus. Lanjut. Tinggal 2 lagi nih. Bahasa mata. Terlanjut yang saya adalah bal itu menunjukkan arti klimaks, artinya bahkan apabila jatuh setelah kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat yang enggak ada huruf nafinya, atau untuk anti klimaks, artinya tetapi. Jadi nanti artinya mirip seperti lakin apabila jatuh setelah kalimat negatif. Apa itu kalimat positif? Kalimat positif itu adalah kalimat yang tidak ada huruf nafi. Itu yang disebut dengan kalimat positif. Sementara kalimat negatif adalah kalimat yang didahului oleh huruf nafi atau didahului huruf nahi. Nahi itu untuk menunjukkan larangan, jangan makan, jangan minum. Berarti kalimatnya negatif. Tidak makan, tidak minum. Berarti kalimatnya negatif. Tapi kalau saya
sudah makan, berarti kalimatnya positif. Tapi kalau saya belum makan, berarti kalimatnya negatif. Kalau di bahasa Arab, maka biasanya kalau ada ma, la, lam, itu berarti kalimatnya negatif. Ma ja'a al-ustazu, ustadznya tidak datang, berarti negatif. La ta'kul dajajan, jangan makan ayam, berarti kalimatnya negatif, ada la di situ. Atau lam, ana lam akul, saya belum makan, berarti kalimatnya negatif. Nah, kalau kalimatnya positif maka artinya nanti bahkan, kalau kalimatnya negatif artinya tetapi. Contoh di situ, al-burtuqalu hulwun bal lazizun, jeruknya manis bahkan lezat, enak. Al-burtuqalu hulwun bal lazizun, jeruknya manis bahkan enak. Kalau contoh lagi, Imranu Imranu nasyitun, Imran rajin, bal bahkan mujtahidun. Imranu nasyitun bal mujtahidun, Imran rajin bahkan sangat bersungguh-sungguh, mujtahid. Ini nasyid itu rajin, kalau mujtahid berarti benar-benar rajin level atas, itu arti dari mujtahid. Nah, itu kalau kalimatnya positif, maka artinya bahkan. Tapi kalau kalimatnya negatif, misal di situ ma ja'a aliyun bal ibnu, ma ja'a aliyun bal ibnu. Ma ja'a aliyun bal ibnuhu, Ali tidak datang, tetapi yang datang anaknya. Di sini kalimatnya negatif karena ada huruf nafi. Atau la tashrab buba. Lihat bal, ini nggak apa-apa kita kasih contoh yang nggak marfu ya. La tashrab buba bal labanan. La tashrab buba bal labanan, apa artinya, Ran? Jangan minum boba, tapi minumlah susu yang murni, tapi ya kalau present flex sama aja. Nggak boleh sebut merek. La tashrab boba. Apa bahasa Arab boba? Boba. Ya boba nggak ada bahasa Arab. Sama ya. Kata durian itu bahasa Arabnya apa? Durian. Bukan Abu Syaukah, bukan ya durian gitu. Karena itu bukan
bukan dari Arab tapi memang datang dari luar sehingga pakai bahasanya masih bahasa luar. La tashrab buba balabanan. Di sini negatif karena ada huruf la. Artinya jangan minum boba tapi minumlah susu. Sehingga di sini artinya tapi. Mohon di sini? Insyaallah. Besok bikin contoh berarti ya. PR aja contohnya ya. Besok start. Dari waw sampai terakhir hatta. Nah, yang terakhir adalah hatta. Hatta lil ghayah. Artinya sehingga atau hingga. Ghayah itu artinya sampai ujung, sampai puncak. Itu arti ghayah. Meskipun hatta di sini banyak khilaf tapi kita nggak sebutkan. Contoh di situ farol. Istidrak itu hampir sama dengan anti klimaks, mirip seperti itu maknanya. Jadi untuk memberikan hukum yang berbeda dengan hukum yang sebelumnya. Istidrak. Hatta artinya hingga atau sehingga. Contoh farol aduwu hatal qaidu. Musuh telah lari sampai panglimanya pun ikutlah lari. Hingga panglima-panglimanya juga ikut lari. Itu arti dari hatta. Contoh akulu as-samaka, saya makan ikan, ya kan? Samak ikan. Akulus samaka hatta ra'sahu, hingga kepalanya. Saya makan ikan sampai kepalanya. Itu hatta. Untuk menunjukkan ghayah, sampai ujung. Ya, dari ekor sampai pala. Kalau santri itu hatta sampai tulang-tulangnya. Izob. Itu ada santri yang makan ikan sampai tulang-tulang. Awalnya dulu anak nggak suka, cuman gara-gara teman senapan suka jadi ikutan suka. Itu arti dari hatta. Ini nggak apa-apa, contohnya agak beda dikit. Intinya dia ikut i'rab kepada isim sebelumnya. Oh, insyaallah. Paham Mahdi? Hah? Insyaallah besok berarti kita masuk tauhid. Kita merajaah bentar. Atau ialah pengikut i'rab atau kata yang mengikut i'rab kata yang sebelumnya karena dihubungkan oleh huruf ataf. Tadi ada 3 rukun. Rukun pertama adalah ma'tuf alaih, yaitu yang dihubung, terus ada huruf ataf, huruf penghubungnya, terus ada ma'tuf yang dihubungkan. Huruf ataf yang pertama adalah huruf waw, dia untuk menggabungkan, yang penting gabung, itu arti waw. Contoh ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'id, artinya dan, telah datang Muhammad, Hasan dan Sa'id. Terus fa untuk menunjukkan urutan tanpa selang waktu. Kemudian summa
untuk menunjukkan urutan dengan selang waktu, ada jaraknya. Au untuk pilihan atau untuk menunjukkan makna ragu, untuk keraguan. Am untuk meminta penjelasan, artinya ataukah. La untuk peniadaan, artinya tidak atau bukan, dan juga bisa digunakan untuk pengecualian. Lakin untuk istidrok, artinya tetapi. Istidrok itu memberikan hukum yang berbeda dengan hukum yang sebelumnya. Atau untuk menafikan kemungkinan yang diakibatkan dari isim sebelumnya. Bal ada dua. Sebenarnya bal ini banyak ya. Ada bal untuk tafsir dan lain sebagainya. Cuman nggak kita pelajari sekarang. Insya Allah kita bahas di kitab selanjutnya. Arti dari bal. Yaitu untuk pertama, untuk anti klimaks. Artinya bahkan apabila dia jatuh setelah kalimat positif. Dan untuk anti klimaks artinya tetapi apabila jatuh setelah kalimat negatif, nafi atau nahi. Hatta juga ada khilafnya sebenarnya. Ada sebagian mengatakan yang setelah hatta itu ikut dengan yang sebelumnya, ada yang mengatakan enggak. Cuman enggak kita bahas, insyaallah pada kitab yang lebih tinggi. Tapi makna utamanya adalah artinya sehingga. Paham insyaallah? Ada yang mau bikin contoh? Atau PR aja contohnya ya. Bagi yang mau bikin silakan. Insyaallah besok kita akan masuk pembahasan taukid dan badal. Setelah itu kita menyelesaikan pembahasan marfu'at dan insyaallah kita akan masuk ke dalam mansubat. Kita tutup dulu dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.